Oke. Ini apa nih? Ini siapa nih, Bu? Belum nyari. Kada apa-apa ya, semisal kena ajar ya. Makan. Enggak apa-apa. Habis ini baru habis ini. Berarti sama di sini. Ya, enggak. Rasanya enggak bisa. Di mana kicauan burung melintasi dari kata-kata manusia. Di pedalaman Minangkabau, hiduplah seorang pemuda yang lebih sering berbicara pada alam daripada manusia. Zainuddin namanya. Seorang yatim piatu yang masih menyimpan secercah harapan. Dia tak berpihak padanya. Itu adalah yang hampir menjawabnya. Berdirilah satu sosok yang tak pernah berhenti. Paman Tanu, yang selalu berada di sisi. Tadi Mama dapat surat. Sepertinya terima kasih, Pak. Surat ini dari teman lamaku, Paman. Bang Muluk namanya. Ia menawari pekerjaan di Padang. Memangnya pekerjaan apa yang ditawarkan di sana? Saya ditawari untuk menjadi asisten rumah tangga di sana, Paman. Wah. Berarti kamu ini merantau. Betul. Ingat saya, merantau untuk kalian mudah untuk dilakukan. Apakah kau yakin? Saya yakin, Pak. Baiklah, kalau itu mau. Jaga sikap kamu sana, ya. Dan ingat, di mana bumi dipijak, di situ lagi dipijak. Baik, Paman. Dengan doa dan dukungan dari Paman, saya akan berangkat. Ya. Kamu santai saja. Kalau salah kau ada. Pihaknya apa yang bisa kayak gitu nanti kita coba kenapa ya? Yang di bed. Ada handuk loh. Sesampainya Zainuddin di perantauan, ia bertemu Bulog sang sahabat. Dan mereka pun pergi ke rumah Tuan Hussein sang tuan tanah. Jadi di sini tempatnya, Bu. Perkenalkan, ini Tuan Hussein, tuan tanah di sini. Yang ini Nyonya Suri, istri dari Tuan Hussein. Dan yang ini Cici Hayati, istri dari Tuan Hussein. Mohon izin, Tuan. Perkenalkan, nama saya Zainuddin. Saya pemuda dari Makassar. Ada apa gerangan kamu datang ke sini? Saya datang ke sini untuk menggantikan pekerjaan Bang Muluk yang sebentar beliau akan pergi untuk merawat ibunya yang sedang sakit sekali. Baiklah kalau begitu. Tugasmu yang utama adalah menjaga putriku, Hayati. Dengan segenap hati, Tuan, saya akan melaksanakan pekerjaan ini dengan sungguh-sungguh. Baiklah kalau begitu. Ajak Zainuddin untuk bertanya di sekitar ini. Baik, silakan Zainuddin. Apa ini, Pak? Setelah Zainuddin diperkenalkan dengan lingkungan barunya, ia pun melaksanakan tugas yang diberikan meski keringat akhir dari wajah. Sementara sosok Hayati di sampingnya sudah cukup menjadi pengikut juara. Zainuddin, apa kamu dapat bantuan saya? Tentu tidak, ya. Ini sudah menjadi tugas saya. Tidak apa-apa, bisa bawakan. Tidak perlu. Akan perlu katakan yang cantik kalau mengatakan berat. Baik, kalau begitu akan saya buatkan minuman ya. Tunggu di sini. Silakan Zainuddin. Tapi kamu mungkin enggak? Gimana kamu? Biar itu. Banyak. Udah. Beberapa hari kemudian, angin senja melakukan perasaan dan mulai
Hayati, bagaimana menurutmu jika ada seorang laki-laki yang ingin melamar perempuan yang memiliki kasta yang lebih tinggi daripada dirinya? Saya pikir tidak apa-apa, asalkan mereka berdua saling mencintai. Mengapa kau mengatakan demikian, Zainuddin? Karena saya telah jatuh cinta pada perempuan di kampung ini, akan tetapi yang memiliki kasta yang lebih tinggi daripada diriku. Saya rasa wanita itu mau menerimamu, asalkan kau mau berusaha. Memangnya siapa wanita itu? Wanita itu kamu, Hayati. Jika benar niatmu seperti itu, Zainuddin, maka datanglah esok langsung untuk minta restu kepada orang tuamu. Baiklah, saya akan datang besok ke rumah. Tunggu saya. Akan saya tunggu. Pasti angkat jadi saingannya. Laki kaya. Di rumah Tuan Musa. Hayati, Hayati, ya ibu. Ada seseorang yang akan bertemu denganmu hari ini. Pak, kebetulan hari ini juga ada yang bertemu dengan kita. Siapa? Duduk apa nak? Seseorang yang akan bertemu dengan kita hari ini lebih penting. Ajis lah. Dia akan datang sebentar lagi. Zainuddin, ada apa kau datang kemari? Silakan duduk. Mohon izin Tuan, Nyonya. Maksud dan tujuan saya datang ke sini adalah untuk melamar putri Tuan, yaitu Nyonya Hayati. Memang, apa yang kau punya sampai melamar putriku Hayati? Untuk saat ini, saya belum punya apa-apa. Tapi saya berjanji akan mencari pekerjaan dan akan membahagiakan Hayati. Cinta! Memang dari cinta kau bisa besarkan anak saya. Saya membesarkan anak saya dengan uang. Kami dari kalangan berada, bersuku dan terpandang. Sedangkan kau, laki-laki yang entah dari mana asal-usulnya, tak bersuku, tak beradab. Bahkan ku dengar, kau tak punya rumah. Ingin tinggal di mana putriku nanti jika menikah bersamamu? Sudah cukup, Sen. Jika paman Kamu diam. Ini tentang acara kita. Ajis. Hayati. Ini lelaki yang lebih pantas untuk Ajis namanya. Silakan duduk Ajis. Sebelumnya, terima kasih atas undangan. Maksud dan tujuan saya datang ke sini adalah untuk melamar putri Tuan. Karena saat pertama kali bertemu di padang panjang, saya terpukau oleh parasnya yang begitu cantik dan rupawan. Tentu saja, saya kesini tidak hanya dengan membawa tangan kosong. Saya sudah menyiapkan mahar 50 ekor sapi di Batavia dan 10 ekor kuda yang selalu siap bertanding di pacuan kuda Tuan. Satu lagi. Upeti ini untuk keluarga Tuan. Sama-sama. Tidak Tuan, tolong dengarkan. Saya dan Hayati saling mencintai. Kami bisa bersama. Saya berjanji yang baik dengan Hayati. Hayati, diam! Kamu pergi dari rumah ini dan tidak usah kembali pergi. Di sore pada hari yang sama, dua insan kembali bertatap mata untuk saling merajut tanya. Apakah takdir tak merestui mereka? Zainuddin, Zainuddin tunggu. Jangan dengarkan apa kata ayahmu. Kita bisa bersama, Zainuddin. Tidak Hayati. Kebenaran saya sudah tidak bisa diterima di sini. Saya harus pergi. Kau harus tahu, Zainuddin, bahwa cinta tidak pernah membuat orang putus asa. Dan cinta tidak pernah menyakiti hati. Tapi cinta dapat menguatkan hati. Baiklah,
saya akan berangkat. Hati saya akan selalu penuhi dengan cintamu, Zainuddin. Saya berjanji tidak akan pernah menerima perjodohan itu. Saya tidak akan beri atas janji saya. Tidak, Hayati. Terlalu berat, sumpah. Tidak berat. Itulah kenyataannya. Saya akan menunggumu di sini. Dan akan saya pastikan kau akan menjadi suami saya. Baiklah, Hayati. Saya akan berangkat. Saya akan berangkat dengan harapan yang penuh. Harapan yang tadinya sudah hampir hilang sebelum kau berada di sini. Hayati, mana tahu kapan kali kita akan bertemu. Kirimi saya surat-surat. Dan kalau tidak berhalangan, akan saya balasi pula surat-surat darimu. Akan saya kirimi sebisa mungkin. Akan saya terangkan segala perasaan dari saya sebagaimana patahmu selama ini. Hayati, mana tahu kapan kali kita akan bertemu. Berilah saya satu azimat. Azimatmu yang membuat kita dekat, walaupun jauh kita berada. Dan azimat yang akan menghapus rinduku, walaupun lama kita tak bertemu. Terimalah ini sebagai azimat. Hati dan jiwaku akan selalu bersama. Sama tinggal. Tiba-tiba jadi iya kan? Ah. Gantian. Anggar tadi. Gantian tadi. Bukan cinta ibu, Richard. Setelah menerima dan membuat janji suci, Zainuddin merelakan tanah Tangtubuan dan kembali ke kampung halaman. Ia pun tak luput untuk bertukar kabar dengan saya. Oh, Zainuddin, kenapa kamu pulang begitu cepat dari pantau? Saya telah jatuh cinta pada putri tuan tanah di sana, Paman. Hayati namanya. Akan tetapi, ketika saya menyatakan perasaan, saya justru diusir dan dipecat dari pekerjaan saya. Nah, bagi perantau emang sulit untuk diterima di kampus orang. Tapi sekarang hal yang bisa kami lakukan adalah bekerja keras, Zainuddin, dan tunjukkanlah pada perempuan itu bahwa kau layak untuk mendapatkan. Baik, Paman. Paman bisa menunggu sebentar. Di sela penat dan hujan deras di kampung halaman, rindu Zainuddin betapa api yang tak kunjung padam. Selembar surat ini menjadi penyambung jiwa, melintasi jarak untuk menyapa hati yang penat. Kita bagi dulu bareng. Bagi dua bareng. Di sisi lain, di sebuah kamar yang sunyi, Hayati tengah menggenggam erat aksara-aksara itu, mencari kekuatan di tengah bayang-bayang adat yang kian mengimpit langkahnya. Meski lautan membentang di antara kita, dan waktu terasa begitu panjang tanpa tatapanmu, percayalah, cintaku tetap berlayar menujumu, Hayati. Bersabarlah menungguku. Aku akan segera kembali ke pelukan. Kasihmu, Zainuddin. Ayah, Dunia yang akan berapa kali untuk dia berhubungan lagi dengan kan? Kau terbuta dengan cinta, Hayati. tapi ayah. Mana bisa, Hayati? Cintamu dengan Zainuddin hanya hayal. Dongeng dalam buku saja. Kau yang kembali keluarga. Kau membuat malu jika menikah dengan orang itu. Saya setuju dengan Mana ayah. bisa, Hayati? Sekarang memiliki anak jasa solusinya. Jelas mana bisa. Bisa, sudah cukup. Tega sekali kau memarahi anak kita. Memang itu yang pantas jadi apa? Sekarang kamu urusi anakmu itu. Jangan sampai mempermalukan keluarga kita. Tapi jangan keluarga aja. Ini saja perkataan ayahmu nak. Bagailah selama. Iya kan kita. Ketika dia disusun tangan oleh harta dari orang tua, tak sibuk merayu searah. Di sisi lain, pesta
siap menerjang jiwa yang setia. Kini, kabar duka itu terbang melintasi batas, membawa sepucuk surat yang akan meruntuhkan seluruh dunia Zainuddin di kampung halamannya. Paman dapat surat tadi. Dan sebenarnya ini dari saya. Saya baca. Zainuddin, ketahuilah bahwa pernikahanku ini bukanlah paksaan dari siapapun, termasuk dari orang tua. Saya akan menikah dengan Aziz bulan depan. Kau miskin, Zainuddin. Hidup tidak dapat berjalan kalau tanpa uang. Selamat tinggal, Zainuddin. Apa isi surat itu? Di surat ini saya mengatakan kalau yang akan nikah bulan depan, Paman. Saya tidak percaya. Banyak sekali hidup kamu dan kamu harus mengikhlaskan perempuan itu. Biarkanlah perempuan itu yang bertanggung jawab atas janji yang dia buat. Kamu harus bertanggung Zainuddin dan tunjukkanlah kepada perempuan itu bahwa ia telah salah membuat keputusan. Zainuddin, menangkan adikmu Zainuddin. Zainuddin. Banyak banget setting itu pada ketutup. Takdir seolah memacu langkah lebih cepat dari harapan. Di saat Zainuddin bergegas mengambil nasib demi sebuah kepastian, lonceng pernikahan justru telah berbunyi di kediaman Tuan Yusuf. Janji suci yang dahulu diikat, kini terpaksa luruh oleh ijab yang diucapkan dengan rasa hampa. Saya nikahkan dan saya kawinkan kau. Aziz Saputra bin Joko Slamet Raharjo 9 dengan anak saya, Hayati Hanifah binti Husain Ramadan, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya dengan Hayati Hanifah binti Husain Ramadan dengan mas kawin seberupa alat sholat dibayar tunai. Bagaimana pada saksi? Nyaring. Powerbank. Mendengar kabar kebenaran pernikahan yang menyayat hati Zainuddin, Paman Marno mencari mulung untuk membantu berbicara dengan Zainuddin. Zainuddin diam membisu, sebuah kalimat yang ia tak sanggup untuk mencerna. Dengan membawa rasa hampa, kesedihan, dan hatinya yang hancur berkeping-keping, ia membunuh diri. Sampai sakit pun tak bisa dihindari. Nah, dan tamu yang ingin bertemu dengan kamu. Saya buatkan ini. Begitu mudah ini usiaku, Bang Mulu. Tapi begitu berat luka yang harus kutanggung. Berhentilah bersedih begini, Bu. Yang terjadi sudahlah terjadi. Tidak baik hidup yang mulia ini terus mengorbankan karena perempuan yang kau cintai itu telah berianak untuk ini janjinya. Lalu saya harus bagaimana? Banyak orang yang kalah dalam pernikahan. Lantaran kekalahan itu dia ambil jalan lain. Dia masuk ke politik dalam mengarang buku, membuat syair, sehingga ia bisa dengan puncak yang tinggi. Awal tahu kemana dia mengarang itu banyak orang tahu di meja itu. Tapi kenapa tidak kau teruskan itu? Kalau pikiran tertutup seperti ini, bagaimana ingin mengarang, Paman? Kata orang, jika ditimpa hal seperti inilah, maka terbuka pikiran untuk membuat karangan. Sekarang di mana-mana ada kebutuhan surat kabar. Kalau kau bisa tuangkan pikiranmu itu dengan mengarang, tentu kau akan berhasil. Benar apa segala perkataanmu, Bang Mulu. Yang lalu biarlah berlalu. Luka pun ada sembuhnya. Mulai sekarang, saya akan melupakan Hayati. Saya tidak akan mengingatnya lagi. Tetapi apa lagi, Bu? kalau di sini, saya tidak akan berkembang. Saya harus pergi dari kampung ini. Saya akan pergi ke tanah Jawa. Kata orang, cakrawala lebih luas di sana. Oh, awak kenal seseorang yang bekerja di Berebutan Koran Batavia, Pariskan namanya. Awak akan surat dia, tapi kau kirimkan karang-karangan kau kepadanya. Awak ikut dengannya untuk jadikan awak asisten dan sahabat setiamu. Betulkah kau ingin ikut denganku, Bang Mulu? Benar, Bu. Baiklah, saya pun memerlukan janji saya. Apa yang saya makan adalah apa yang kau makan, Bang Mulu. Sampai mati jadi sahabat. Sampai mati jadi sahabat. Sampai mati. Dari.
Gayanya juga. Apa? Gayanya juga. Gimana bentuknya? Terus kayak matanya juga kayak gini. Iya, iya. Biasanya jadi laki yang jadi Setelah Zainuddin disadarkan kembali oleh Pak Muluk, tak lama kemudian Zainuddin pun bangkit, meninggalkan kenangan yang layu dan berangkat di tanah Jawa, tepatnya di Batavia. Bersama dengan Bang Muluk, dengan keahlian sastra yang dimiliki Zainuddin, di sana ia menempat takdir barunya. Bekerja keras sampai darah dan keringat tak terbendung untuk menulis cerita-cerita, membuat karangan hikayat hingga karyanya laku keras di pasaran dan di penerbitan. Sampai suatu saat, kegigihan Zainuddin dalam membuat karangan menjadikan dirinya dikenal banyak orang, termasuk Parisco, pemilik perusahaan penerbit terbesar di Batavia. Melihat semangat juang dari Zainuddin, Parisco pun mempercayakan perusahaannya untuk dikelola oleh Zainuddin. Di saat Zainuddin mulai sukses dan mendapatkan hidup yang lebih baik, Hayati justru mendapatkan yang sebaliknya. Kehidupannya sebelumnya tak pernah terbayangkan oleh dirinya. Hayati! Hayati! Awak sudah pulang. Kemana perginya kau? Kau lihat rumah berantakan. Bahkan makanan pun tak kau siapkan untukku. Bukan saya ketiduran. Ketiduran? Ketiduran kau bilang. Alasan seperti apa lagi kau bahas? Kau! Bayang kamu! Tunggu sebentar. Kau itu baru dari setengah. Bukan apa? Kau tidak tahu, kamu ini bajingan, main judi, main beruang. Sekarang hutangnya menumpuk. Sabar dulu, Pak. Udah biar kamu itu jatuh miskin. Sekarang. Kita pinjam dulu uang ke kantor. Kantor suamimu ini dipecat. Ambil sekarang. Jangan Bang. Kurang arahmu ini. Ayo ambil. Bagaimana ini udah? Barang-barang itu sudah diambil. Kita sudah punya uang lagi. Berisik. Udah. Bang, duit aku habis kok. Kok dibocor? Di saat Aziz mulai kehilangan karir dan harta dikarenakan ketamakannya, mereka pun meninggalkan rumah. Berharap bisa menemukan tempat untuk berteduh. Takdir mempertemukan mereka berdua dengan Muluk dan Muluk pernah bekerja untuk Hayati. Iya, benar. Kebetulan tadi sangka kita bisa bertemu di sini di Batavia. Iya, saya juga tidak menyangka. Oh iya, Cik. Kalau ada perlu apa-apa di sini, tidak susah kan ketemu awak. Bagaimanapun, awak pernah menjadi asisten Cik. Ini awak bersama awak. Sekarang awak tinggal bersama saya juga. Baik, terima kasih, Muluk. Mana rokoknya? Ku dengar-dengar Zainuddin sudah sukses sekarang.
Karena keahlian dia dalam menulis buku, karangan dan juga hikayat sampai terkenal di penerbitan koran. Tidak ada salahnya jika kita menginap sementara di rumah Zainuddin. Udah tidak punya malu. Dulu kau usir dia saking malu. Sekarang kau malah numpang hidup dengan dia. Malu? Untuk apa kita malu? Justru kita akan beruntung jika kita dekat dengan orang-orang sukses seperti Zainuddin. Sudah, nanti kalau mau kosong, bawa barang-barang kita. Kita ke rumah Zainuddin sekarang. Matang saja. Bener kamu. Pada kalian. Aku bunyi juga. Kan kata kamu ini ya, kemudian di suara hati belum masuk Sunggi orang Sunggi. Ada kamu yang datang kemari. Zainuddin, selamat pagi. Sudah lama kita tidak bertemu, Zainuddin. Beda sekali rupa kau sekarang. Penjudi Handa. Tidak seperti pertama kali kita bertemu di Padang. Kemarin kamu menuju di sini jadi kamu jadi kawan. Ini semua adalah berkat dari Tuhan. Zainuddin, maksud kedatangan saya bersama Hayati ke sini adalah untuk meminta pertolonganmu, Zainuddin. Bisakah kami berdua menginap sementara di rumahmu? Karena dini hari rumah saya disita oleh rentenir, Zainuddin. Karena saya tak mampu untuk membayar hutang yang sudah jatuh tempo. Namun, saya berjanji, Zainuddin, saya akan membalas hutang budimu nanti. Baiklah. Kau tak perlu membahas apa. Silahkanlah saya tinggal di sini. Terima kasih banyak, Zainuddin. Terima kasih. Tak bisa kubayangkan seberapa besar hutang budiku padamu. Tidak masalah. Memang sudah seharusnya kita saling membantu. Nanti Muluk akan tunjukkan kamar. Muluk. Tolong tunjukkan kamar untuk saya. Siapa? Zainuddin, ada yang ingin dibicarakan denganmu. Apa tuh? Aku Minta duit. tidak bisa tinggal bersamamu dan Hayati di sini. Aku akan mencari pekerjaan di luar kota sana. Malu aku di sini, Zainuddin. Saya tidak keberatan jika istrimu tinggal di sini. Tapi bagaimana kalau kalian pulang dahulu? Pulang dahulu ke Padang. Pulang untuk berpikir dan menetapkan hati. Aku tidak bisa pulang ke Padang, Zainuddin. Malu saya, Zainuddin. Harga diriku sebagai seorang laki-laki hancur lebur di sini. Aku tidak bisa. Baiklah kalau itu sudah jadi keputusan. Berangkatlah engkau. Kirimi kami surat-surat. Dan jika sudah mendapat pekerjaan, kau bisa kembali menjemput Hayati di sini, atau saya akan mengantarkannya. Baik. Terima kasih atas pengertian. Bang Muluk. Ada apa lagi? Aku ingin menitipkan sesuatu. Apa tuh? Iya, betul. Kasihan kamu. Kasihan kamu. Bisakah kau titipkan surat ini kepada Zainuddin dan juga Hayati setelah berbicara? Mengapa? Sudah. Tidak usah kau tanyakan alasan apa. Cukup kau berikan saja. Baiklah kalau begitu. Baik. Terima kasih. Saya dipakai. Nggak bunyi. Di sebuah kamar sunyi di Batavia, Aziz duduk sendiri. Jujur gangster tadi. Lelaki yang dulu datang dengan segala kemampuan harta dan keturunan itu hanya tertawa. Harta habis, harga diri hilang. Pagi belum tiba, Aziz memilih pergi selamanya, meninggalkan surat, luka, dan pelajaran bahwa menzolimi hati orang lain adalah dosa yang tak bisa ditebus, kecuali dengan pengakuan yang pasti.
pahit yang luar biasa. Sebelum Haris pergi, dia menitipkan surat ini kepada awak. Yang menyuruh awak untuk menceritakan surat ini setelah ia pergi. Coba saya baca. Saudara Zainuddin, dosa saya terlalu besar padamu. Saya rebut Hayati. Saya pengaruhi keluarganya dengan uang dan kekayaan. Dengan surat ini, saya kembalikan Hayati ke tanganmu. Saya rasa hanya ini yang bisa saya lakukan untuk membalas budimu dari saya yang hilang. Hayati, saya kecewakan hatimu. Sering kali ku maki, ku cela. Maafkan saya. Keinsafan ini akan ku tebus. Hapuslah kesedihanmu. Kembalikan semua yang sensitif. Maka dahulu saat ku ambil kau dengan sah menurut agama, sekarang kau kulepas pula dengan sah. Sampai surat ini ke tanganmu, jatuhlah talakku padamu. Permintaan terakhirku, tinggallah bersama Zainuddin. Maafkan saya karena telah mengacaukan perjalanan hidup seorang laki-laki dan mematahkan harapan seorang gadis. Saya akan menghukum diri saya sendiri. Bekas suamimu, Aziz. Zainuddin, saya akan berkata berterus terang padamu. Saya sudi menanggung segala cobaan pada diri kau. Asalkan kau maafkan segala kesalahan. Maaf. Kau regas segenap pucuk pengharapanku lalu kau minta maaf. Kenapa kau menghapus kejam itu? Sudah hilangkah hati itu dari dirimu? Ya, demikianlah perempuan. Ia hanya yang kekejaman orang lain kepada dirinya walaupun kecil. Tapi ia lupa kekejaman dirinya sendiri kepada orang lain padahal begitu besarnya. Lupakah kau siapa di antara kita yang kejam, Hayati? Bukankah saat saya diusir oleh orang tuamu, kau sendiri yang mengatakan bahwa kau akan menunggu keberapa pun lamanya. Tetapi kemudian kau berpaling ke laki-laki yang lebih kaya, berlembaga, gagah, berharta. Kau kawin dengan dirinya. Kau sendiri yang bilang kepadaku bahwa perkawinan itu bukan paksaan dari kedua orang tuamu, tapi pilihan hatimu sendiri. Hampir mati saya menanggung cinta, Hayati. Tidak, Hayati, saya tidak kejam. Saya hanya menuruti apa katamu. Kau sendiri yang bilang di dalam surat ini supaya cinta kita itu dilupakan saja. Perkataan itulah yang saya pegang teguh hingga saat ini. Kau bukan istriku, bukan tunanganku, bukan pula kekasihku, tapi janda dari laki-laki lain. Maka dari itu, sebagai seorang sahabat, kau akan lepas pulang ke kampung halaman, ke tanah Minangkabau, yang beradab, berlembaga, tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Kau harus pulang. Ongkos akan saya berikan. Begitukah urusanmu, Zainuddin? Tidak. Saya tidak akan pulang. Saya akan tetap di sini bersamamu. Biar kau sebut aku sebagai babu yang hina. Tidak peduli seberapa banyak uangmu itu. Yang saya butuhkan hanya dekat denganmu, Zainuddin. Tidak. Biarkan saya dalam keadaan begini. Pergilah engkau. Haram bagi laki-laki makan sisa. Pantang pisang berbuah 2 kali. Kau harus pulang ke kampung halaman. Besok hari Senin akan berangkat kapal dari Surabaya ke Padang. Kau pulanglah naik kapal itu. Maaf, saya tidak bisa mengantar. Saya harus pergi. Pasti tidak ada, hidupmu jika tidak akan tenang. Percayalah, dalam jiwaku ada kekayaan yang sangat kau perlukan. Dan kekayaan itu
itu belum pernah aku berikan kepada orang lain, bahkan kepada Aziz. Kekayaan itu ialah kekayaan cinta. Seandainya kau mau terima kembali keberadaanku, saya tidak akan meminta balasan dari kau. Balasan yang saya harapkan dari cinta suciku hanya dari Allah, supaya kau diberinya kebahagiaan. Balasan kedua yang saya harapkan adalah supaya saya dapat selalu hidup di dekatmu selamanya. Saya akan pulang. Hanya dua yang saya tunggu. Pertama adalah kedatanganmu kembali untuk menemui. Kedua, menunggu maut datang. Apabila kau tidak pernah datang kembali untuk menemuiku. Jika aku mati lebih dahulu, janganlah kau berbuka hati, melainkan sempurnakanlah permohonan doa kepada Tuhan. Selamat tinggal Zainuddin, wahai orang yang mencintai dunia ini. Janda keren. Mereka tetap saling mencintai. Hanya saja tak lagi berada di cerita yang sama. Dunia tak pernah berpihak pada kisah mereka. Demikianlah kisah Zainuddin dan Hayati. Dua insan yang dipertemukan cinta namun dipisahkan oleh ada dan kata. Tapi rasa itu tetap tinggal. Kisah ini adalah cermin bagi kita semua bahwa cinta tak mengenal suku, kasta maupun asa. Dan penyesalan selalu datang terlambat bagi mereka yang baru sadar setelah kehilangan. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu kalau dia jadi ini Hayati. ibu pastinya ngomong-ngomong Zai Zai dengerin aku Zai. Itu mau kata-kata kulit. Oke, terima kasih banyak. Semoga videonya sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Terima kasih Budi. Terima kasih juga teman-teman yang sudah menonton. Beri tepuk tangan. Yeay. Bentar, 37 menit sini dulu gak sih? 37 menit. Beres-beres guys. Next, selanjutnya kelas 12